Oke, sekarang kita ke pembahasan kita kedua, materi kita terkait dengan perekonomian terbuka. Kita akan membahas tentang nilai tukar. Jadi sebenarnya pembahasan terkait dengan nilai tukar ini masih terkait dengan pembahasan terkait dengan net ekspor. Nanti kita akan jelaskan keterkaitannya seperti apa. Oke, jadi kita akan membahas tentang nilai tukar. Nah, di dalam ekonomi, nilai tukar ini bisa kita kelompokkan menjadi dua. Oke. Yang pertama adalah nilai tukar nominal. Oke, sekali lagi bahwa yang pertama ini adalah nilai tukar nominal. Sorry. Oke. Nilai tukar nominal. Nah, nilai tukar nominal ini adalah nilai tukar yang dalam keseharian itu kita pahami. Apa itu? Yaitu harga relatif mata uang dua negara, gitu ya. Ini yang kita sebut dengan nilai tukar nominal. Misalnya nilai tukar antara rupiah dengan dolar. Misalnya 14.000 per US dollar, gitu ya. Ini kan yang apa ya? Ini yang biasa kita pahami lah terkait dengan nilai tukar ini, gitu ya. Tapi nanti kita akan detailkan deh terkait dengan nilai tukar nominal. Tapi ini intinya sekali lagi ini adalah nilai tukar dalam pengertian keseharian kita. Nilai tukar ya ini. Oke. Kemudian jenis yang kedua terkait dengan nilai tukar ini kita sebut dengan nilai tukar real. Oke, sebelum ke nilai tukar real, nilai tukar nominal ini kita simbolkan sebagai E kecil. Dan nilai tukar real ini kita simbolkan sebagai epsilon. Epsilon atau apa ya? Pokoknya simbolnya seperti ini, E besar seperti ini. Oke, nah apa itu nilai tukar real? Kalau nilai tukar real ini, oke, nilai tukar real ini adalah harga relatif suatu barang di dua negara. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau nilai tukar nominal tadi ini merupakan harga relatif dari mata uang. Nah, kalau nilai tukar real ini adalah harga relatif dari suatu barang. Jadi penyebutan dari nilai tukar real nanti bukan rupiah per USD seperti tadi, tapi penyebutannya adalah misalnya kalau Indonesia misalnya dua mobil Jepang per mobil Indonesia misalnya gitu ya. Jadi kita membandingkan suatu barang gitu ya. Harga di sini dan di harga di bukan harganya tapi relatif. Harga relatif barang tadi gitu ya. Misalnya kalau nilai tukarnya adalah dua mobil Jepang per Indonesia, artinya dengan nilai rupiah tertentu bisa membeli satu mobil di Indonesia. Setelah kita tukarkan di yen, dan yen tadi kita belikan mobil di Jepang dapat dua, gitu ya. Jadi itu gambaran dari nilai tukar real itu seperti itu. Jadi kalau nilai tukar nominal tadi sekali lagi merupakan harga relatif mata uang, kalau ini adalah harga relatif suatu barang. Nah, karena ini adalah harga relatif suatu barang, maka sering disebut dengan terms of trade. Oke, gitu ya. Tadi misalnya adalah dua mobil Jepang per mobil Indonesia, gitu ya. Nah, ini artinya apa? Sekali lagi, artinya dua mobil Jepang per mobil Indonesia ini artinya suatu nilai uang rupiah tertentu bisa membeli satu mobil di Indonesia. Kemudian kita tukarkan nilai uang itu bisa membeli dua mobil sejenis di Jepang. Ya, tapi ini mobilnya sejenis asumsinya itu ya. Nah, inilah nilai tukar real. Oke, gitu ya. Jadi nanti kita akan cari hubungan antara nilai tukar nominal dengan nilai tukar real, tapi perbedaannya untuk sementara adalah seperti itu di antara kedua hal ini. Oke. Sekarang kita akan detailkan dari nilai tukar real dulu. Oke. Kita detailkan
nilai tukar real. Oke. Nilai tukar real. Sorry, nominal dulu. Nah, sekali lagi, nilai tukar nominal tadi adalah harga relatif dari dua mata uang. Oke, ini sekali lagi adalah harga relatif dari dua mata uang. Nah, ini ada dua terminologi nih kalau kita bicara nilai tukar nominal tadi gitu ya. Ada istilah apresiasi, ada istilah depresiasi. Nah, apresiasi itu apa? Apresiasinya adalah mata uang ini menjadi lebih berharga. Ini lebih berharga. Sebaliknya, kalau depresiasi ini mata uang menjadi kurang berharga. Nah, mata uang nilai tukar nominal yang mengalami apresiasi itu apa? Contohnya adalah ya dengan mata uang yang sama, kita bisa membeli, kita bisa menukarkan, dan kita memperoleh dolar yang lebih banyak. Nah, itu yang kita sebut dengan apresiasi. Sama-sama saya menukarkan 100.000 rupiah ke dalam dolar. Sekarang dan besok misalnya. Ternyata besok sama-sama menukar 100 dolar, sama-sama menukar 100.000 rupiah, ternyata dolar yang saya dapat itu lebih banyak. Makanya mata uang kita menjadi lebih berharga kan? Ini yang kita sebut dengan apresiasi. Oke, gitu ya. Oke, saya tidak menggunakan istilah nilainya naik atau turun karena nanti ada dua penyebutan yang berbeda. Oke, antara apresiasi dan depresiasi. Tapi nanti kita akan bahas. Nah, penggunaan nilai tukar nominal tadi, oke, ini ada dua penyebutan. Oke, nilai tukar nominal tadi ada dua penyebutan. Ada yang kita sebut dengan indirect quotation dan satu lagi adalah direct quotation. Nah, indirect quotation itu apa? Indirect quotation itu ini berarti penyebutan nilai tukar berupa unit mata uang asing per unit mata uang domestik. Ini yang kita sebut dengan indirect quotation. Tetapi kalau sebaliknya, jika penyebutannya itu adalah unit mata uang domestik per unit mata uang asing, ini kita sebut dengan direct quotation. Nah, contohnya apa? Contohnya negaranya adalah Indonesia gitu ya. Ini negara kita Indonesia gitu ya. Mata uangnya apa? Rupiah gitu ya. Ternyata ini penyebutan nilai tukarnya itu kan bisa dua. Yang pertama misalnya adalah 14.000 per USD. Nah, ini yang tadi kita sebut dengan direct quotation. Kita menyebut mata uang domestik dulu, baru USD. Gitu ya. Nah, penyebutannya kan bisa sebaliknya gitu ya. 14.000 USD per rupiah gitu ya. 14.000 USD per rupiah. Misalnya ini menjadi 0,00007143 misalnya gitu ya, USD per rupiah. Nah, kalau penyebutan seperti ini kita sebut dengan indirect. Nah, yang lazim digunakan adalah yang ini, lazim digunakan ya. Oke.
Gitu ya. Itu perbedaan antara direct dengan indirect quotation. Nah, kalau saya menggunakan penyebutan direct, kalau nilai angkanya tadi naik, ini justru depresiasi kan? Nilai tukarnya menjadi 15.000 per dolar. Awalnya 14.000 menjadi 15.000. Rupiah kita tidak mengalami apresiasi tetapi depresiasi. Nah, kalau nilainya turun, ini justru apresiasi, gitu ya. Asalkan penyebutannya direct, tetapi kalau penyebutannya indirect, kalau naik, angka yang ini naik, ini justru ini mengalami apresiasi. Sebaliknya, kalau turun mengalami depresiasi. Nah, karena sekali lagi kita sering menyebutnya dengan direct, maka saat nilainya naik dari 14.000 ke 15.000 atau 16.000 tidak mengalami apresiasi, rupiah justru mengalami depresiasi, gitu ya. Oke, jadi istilah apresiasi depresiasi tergantung dulu penyebutannya itu direct atau indirect. Oke, gitu ya. Itu nilai tukar nominal. Oke, sekarang kita bahas yang nilai tukar real. Oke, nilai tukar real. Oke, nah nilai tukar real ini apa namanya? Contohnya ya tadi gitu ya. Oke, saya ngambil contoh yang lain gitu ya. Misalnya sekarang home country-nya adalah US. Saya bahas US. Anggap aja negara saya US. Oke. Kemudian misalnya nilai tukarnya antara dolar dengan yen itu adalah 80 yen per USD. Nah, kalau negara saya US dan nilai tukarnya saya sebut 80 yen per USD, maka ini penyebutannya adalah indirect. Jadi sekarang kita waktu membahas nanti kurva atau apapun, nilai tukar itu adalah nilai tukar dengan penyebutan indirect. Jadi kalau nilainya naik, apresiasi, gitu ya. Selagi penyebutan kita nanti di ekonomi ini, pengantar ilmu ekonomi ini adalah indirect. Oke. Kemudian misalnya harga di US, oke. Harga mobil di US ini. Oke. Ini adalah kok banyak di situ. Ini adalah misalnya adalah 25.000 dolar. Oke. Ternyata dengan mobil yang sama, mobilnya sama nih, mobil aneh, banyak 3, tetapi ini Jepang, ini misalnya adalah 4 juta yen. Oke. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilai tukarnya. Nilai tukarnya berapa? Nilai tukarnya adalah, oke, misalnya 25.000 ini. 25.000 kan dapat satu mobil nih di US. 25.000-nya saya tukar yen sekarang. Oke, 25.000 kemudian bisa ditukar ke yen menjadi berapa? Menjadi dikalikan dengan 80 menjadi 2 juta. 2 juta kalau kita belikan mobil di Jepang, 2 juta yen. Kalau kita belikan mobil di Jepang dapat setengah. Karena satu mobil adalah 4 juta. Maka di sini nilai tukarnya tadi, nilai tukar realnya kalau negara saya adalah US, penyebutannya adalah setengah tadi. Setengah mobil Jepang per mobil US. Kan gitu. Nah, ini yang kita sebut dengan nilai tukar real tadi. Gitu ya. Itu kita sebut dengan nilai tukar. Nah, dari sini, dari perhitungan tadi, kita bisa memperoleh suatu hubungan bahwa nilai tukar real
sekali lagi tadi simbolnya adalah epsilon. Ini sama dengan nilai tukar nominal E kecil dikalikan dengan harga domestik dibagi dengan harga luar negeri, kita akan memperoleh nilai tukar real. Dengan catatan ini dinyatakan dalam indirect quotation. Oke. Harga domestik dan harga luar negerinya ini dalam mata uang masing-masing. Oke, jadi kalau perhitungan kita tadi berapa nilai tukar nominal dinyatakan dalam indirect? Oke, sudah dinyatakan dalam indirect 80. Harga domestik berapa? Harga domestik berarti domestik karena negara saya US tadi asumsinya 25.000 dalam dolar. Oke, maka 25.000. Harga luar negeri dalam mata uangnya dia, misalnya kita membandingkan dengan Jepang 4 juta. Oke. Maka ini kalau kita hitung nilainya ya setengah tadi. Setengah mobil Jepang per mobil US. Dan inilah nilai tukar realnya gitu ya. Jadi seperti itu. Penekanannya adalah bahwa sekali lagi nilai tukar itu ada dua, nilai tukar nominal dan nilai tukar real. Nah di sini ada asumsi nih, ada hal penting yang perlu kita ketahui. Saat nilai tukarnya real itu tinggi ini lebih dari 1 gitu ya, misalnya 2 mobil Jepang per mobil US. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kalau nilai tukarnya tinggi, harga di luar negeri dengan uang tertentu di US bisa membeli 1 mobil, dengan uang yang sama bisa membeli 2 mobil. Berarti apa? Berarti harga di luar negeri relatif lebih murah. Kalau relatif lebih murah, artinya apa? Impornya naik. Kalau impornya naik apa? Net ekspornya berarti kecil, gitu ya. Atau mungkin negatif. Oke. Jadi kita mempunyai hubungan ini. Oke. Saat nilai tukarnya tinggi, nilai net ekspornya itu justru akan negatif, sehingga nanti kita akan mempunyai kurva ini. Oke, ini net ekspor dan ini adalah nilai tukar real, maka kurvanya akan seperti ini. Hubungannya akan negatif. Oke, misalnya ini adalah titik nolnya gitu ya. Saat tinggi, maka impornya akan lebih tinggi. Oke, negatif. Saat nilai tukar realnya rendah, nilai tukar rendah mengindikasikan harga di dalam negeri relatif lebih murah. Akibatnya apa? Banyak ekspor. Banyak ekspor artinya apa? Net ekspornya besar, tinggi, positif. Oke, di sebelah kanan gitu ya. Jadi kurvanya seperti ini. Oke, ini adalah kurva net ekspor. Oke, ini bukan garis ya. Ini hanya titik-titik. Ini untuk titik nolnya gitu ya. Oke, jadi seperti itu pembahasan kita terkait dengan nilai tukar. Sekarang kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran loanable fund dan mata uang.